Ya, yuk kita sharing selama kita menunggu teman-teman yang lain dan narasumber bergabung. Mungkin Mbak Rita nih boleh sharing setelah menulis apa dampaknya nih Mbak Rita. Oke. Ya, ini maaf ya langsung ditangkap begitu. Iya, Biasa ya benar. kalau kita jadi para member, para anggota harus selalu siap, Siap. Ya, benar. siap plan B. Gimana Mbak? Iya, terima kasih Mbak Capri atau Bu Capri. Ya, saya nggak biasa bilang Mbak Capri karena Nggak saya merasa, apa-apa, biar mudaan. ya biar mudahan ya. Ya, teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau sharing ya, semenjak saya menjadi anggota member di AIC. Saya menjadi member di AIC ini, saya kenal AIC dari Om Jai pada saat itu di bulan April, akhir Ya. April itu Om Jai sharingnya tuh unik sekali. Dari itu kata-kata dari AIC kayaknya ya. Kata-kata dari AIC-nya itu, ayo bergabung, kuota hanya 100 peserta. Nah, di situ tuh saya dengar nama AIC-nya, singkatan AIC itu udah baca association, oh yang begitu-gitu tuh. Saya langsung tertarik gitu, wah kalau saya nggak daftar sekarang kapan lagi, saya kepenuhan kuota gitu. Akhirnya ikut bergabung. Nah, sekali bergabung ternyata saya tidak menyesal sama sekali. Karena apa? Setelah saya bergabung, ternyata di AIC ini banyak sekali acara-acaranya ya. Selain AIC, dia bekerja sama dengan PSSDM, kemudian ada AIC berbagi, ada AIC, itu banyak banget. Dan dari semenjak itu saya mengenal beberapa narasumber, dan narasumbernya itu salut ya sama AIC, narasumbernya keren-keren. Sehingga selain kita diajak belajar menulis, kita juga bisa belajar tentang tools pembelajaran. Nah, saya banyak dapet ini dari AIC dan teman-temannya ini. AIC berbagi ini saya banyak dapetnya dari tools pembelajaran ini. Andai saja saya tidak ikut AIC itu mungkin saya nggak ketemu itu apa itu namanya HTML, buku digital gitu ya. Saya nggak pernah kenal dengan apa itu namanya lagi bagaimana cara penilaian, memberi penilaian online menggunakan Google Form itu saya tahunya dari IC ya, karena memang benar teman-teman ya, manfaat dari bergabung di komunitas menulis ini memang luar biasa. Saya merasakan saya dari guru yang biasa, yang bekerja sesuai dengan ritme guru, datang ke sekolah mengajar tanpa saya meninggalkan jejak tulisan, ya saya menjadi guru biasa-biasa saja. Saya tidak dikenal, saya tidak kenal Bu Capri, saya tidak kenal Om Jai, saya tidak kenal para penulis yang sudah melanglang buana ya di dunia maya maupun di dunia nyatanya itu. Nah, setelah saya bergabung di komunitas IC dan komunitasnya Om Jai juga ya, ini karena saya kenalnya dari Om Jai juga, itu luar biasa. Berawal dari dampaknya itu perlahan-lahan teman-teman, saya itu mulai dari nol, benar-benar mulai dari nol, belajar membuat resume. Jadi setiap ada pelatihan IC Writing Club, setelah narasumber menyampaikan materi, kita buat resume, terus berjalan sampai 40 kali pertemuan gitu ya, sampai 20 kali pertemuan itu, akhirnya jadi saya bisa kumpulkan menjadi sebuah buku. Kemudian lagi tantangan IC waktu itu, membuat buku kurikulum ngumpet. Judulnya aja sudah membuat kita itu apa ya, penasaran itu. Nah, pada saat itu saya mau mengirim naskah tentang pengalaman perjalanan menjadi guru itu, sampai saya membaca itu berulang-ulang takut ditolak sama IC. Karena takut ditolak sama IC, saya merasa bahwa itu buku perdana saya. Walaupun itu buku itu ya bareng-bareng ya, antologi, tapi saya ngerasa takut nih ditolak sama Bu Capri ini. Setelah itu jadi teman-teman luar biasa hasilnya, kurikulum ngumpet ini nggak nyesel dari segalanya, dari isi ya, saya salut banget dengan Bu Capri dan teman-teman dan para desainernya itu. Buku ini salah satu rekomendasi bukan karena saya yang menulis, tapi memang didesain dan isinya itu sangat apa ya, membuat kita itu menjadi tergugah apa ya, maksudnya menjadi banyak pembelajaran di sana. Tidak hanya sekedar cerita, tapi ada pembelajaran yang dapat kita ambil di sana. Nah, perlahan-lahan teman-teman setelah saya mengikuti itu,
tanpa disadari saya mulai mengikuti kompetisi-kompetisi menulis yang dulunya saya tidak terpikirkan. Mau nulis aja susah, gimana lagi mau ikut kompetisi gitu kan. Saya yakin siapa sih yang berani lomba menulis kalau nggak pernah menulis, kan seperti itu Bu ya. Akhirnya coba-coba lomba menulis di blog, memang banyak kalahnya teman-teman. Yakin kalau kita namanya lomba itu nggak mungkin langsung melejit gitu Bu ya. Itu pasti banyak kalahnya. Asal jangan putus asa, dicoba lagi, coba lagi. Akhirnya bisa menjadi juara 1 itu membuat saya, oh saya yakin selama kita berusaha pasti ada jalan untuk menggapainya. Akhirnya mulai juara itu PD-nya mulai naik ya Bu Capri ya. PD-nya mulai naik, setelah itu mulai diajak nih, ajak sharing sama Bu Capri. Pertama kali saya ingat itu waktu diajak sharing sama Profesor Ekoji. Wah, pada saat itu saya profesor waktu itu saya mikirnya ya. Jadi IC ini memang memberi kesempatan kepada kita itu luar biasa loh teman-teman. Kita diajak sharing, kita dikasih tantangan, setelah tantangan itu kita bisa membuat tantangan, kita dapat hadiah. Saya banyak dapat hadiah itu, bukan hadiah kecil-kecilan ya, hadiah buku, hadiah termos itu ya. Termos itu sekarang lagi populer kali ya, karena kita meminimalisirkan botol aqua ya Bu ya, botol plastik, mohon maaf, botol plastik itu. Jadi memang termos-termos itu sekarang hadiah-hadiah dari para siapa Bu? Dari sponsor. Dari sponsor itu pasti banyak. Jadi sekarang saya dapat lagi koleksi nih, koleksinya. Jadi kalau misalkan ini siapa yang semua tercepat dapat hadiah apa sih? Kebanyakan termos itu ya. Jadi koleksi aja itu aja udah senang itu. Berawal dari hadiah kecil-kecilan Bu. Jadi dari dapat Bu Capri itu pertama kali dapat buku generasi Pak siapa itu Bu? Tiga zaman, tiga macam. Aktivis 3 zaman itu ya, saya sama dapat buku Capri itu pertama kali hadiah dapat itu tuh saya tuh bahagia sampai postingnya kemana-mana, saya buat resume dan sebagainya. Itu seperti apa ya, kita itu kalau bergabung, kita baru bergabung di komunitas, baru belajar menulis, setelah itu tulisan kita terpilih teman-teman itu, kita dapat hadiah itu bahagia banget loh. Maksudnya, oh ternyata tulisan kita ini berarti layak ya gitu. Kita kan karena merasa selama ini mau menulis itu susah, apakah layak dibaca sama orang kan begitu Bu ya, seperti itu. Akhirnya ternyata dipilih nih sama Bu Capri, wah saya bahagia sekali. Akhirnya saya posting kemana-mana tips dan trik bagaimana cara mendapatkan hadiah kejutan dari IC gitu, hadiah kejutan dari menulis itu. Akhirnya saya buat tips dan triknya. Nah seiring berjalan waktu itu tanpa disadari mulai meningkat, mulai naik kelas ini Bu Capri. Mulai naik kelasnya itu mulai diundang jadi narasumber. Berawal dari guru biasa yang belajar menulis, kemudian naik kelas menjadi narasumber. Diajak sama Om Majai di kelas menulis, berbagi sharing. Saya di dalam berbagi sharing itu cuma sharing pengalaman aja, sharing pengalaman dari nol. Karena selama ini permasalahan penulis pemula itu adalah cuma simpel aja, nggak pede, susah kosakata, dan susah ide, gitu aja masalahnya. Dan yang paling utama itu nggak pedenya itu, Bu. Nggak pedenya itu. Karena apa? Mereka sudah menulis, tapi mereka malu untuk dibaca sama orang. Itu permasalahan yang paling utama. Padahal mereka sudah menulis, gitu ya. Nah, itu permasalahannya. Setelah naik kelas, nah, coba-coba ini mau ikut guru inspiratif. Apakah bisa jadi guru inspiratif kayak gitu? Akhirnya dicoba, masuk finalis diundang ke Jakarta dan alhamdulillah terpilih. Itu berkat menulis. Karena apa? Pada saat presentasi di Jakarta itu saya buktikan karena pada waktu itu saya memberikan cara mengatasi learning loss saya di pembelajaran itu tutorial YouTube dan literasi blog. Nah, saya buktikan dari tutorial dan literasi blog itu saya jadikan buku, dan buku itu saya tampilkan di hadapan juri. Jadi semua buku-buku saya hasil dari tulisan belajar di Bu Capri yang akhirnya tantangan menulis 25 tutorial tools pembelajaran daring dan luring, itu sambutan dari Bu Capri itu saya persembahkan kepada Dewan Juri bahwa berkat dari pandemi ini saya bisa mengikuti tantangan menulis dan menjadi buku hanya dalam waktu 1 bulan
ada yang dalam waktu 3 minggu dan sebagainya. Dan itu puncaknya Bu Capri, saya nggak menyangka puncaknya dari saya belajar nol, benar-benar nol, saya masuk ke IC ini, benar-benar nol, saya bergabung di Om Jai, benar-benar nol, from zero to hero lah. Jadinya saya merasa memang from zero to hero, karena memang IC salah satu yang banyak membuat saya mengetahui tools pembelajaran. Itu, IC sudah saya sangat bersyukur sekali ketika pada saat pertama kali tulisan saya terpilih, terus diposting di Instagram, di Facebook-nya saja saya sudah bahagia sekali. Itu luar biasa loh teman-teman. Memang kalau kita sebagai penulis pemula, ketika tulisan kita itu di komunitas kecil kita aja ya, seperti ini IC, ketika tulisan kita itu terpilih dan diposting di Instagram IC, diposting di Facebook-nya IC, itu suatu kebanggaan tersendiri. Ketika apalagi pada saat itu ditranslate bahasa Inggris sama Mbak Dea. Wah, saya jadi terharu ini, kayak kelas internasional aja itu ngerasanya gitu. Jadi pas sharing Facebook-nya IC itu kayak keren-kerenan begitu aja gitu, yang ngerasa keren aja gitu. Ya itu teman-teman sharing saya untuk hari ini tentang pengalaman perjalanan saya bergabung sama IC from hero ya, benar-benar from zero, benar-benar dari nol, dan saya merasakan sekarang saya sudah memiliki buku, bisa memiliki buku solo sendiri dan buku antologi bersama IC ini, dan mencapai puncak terpilih menjadi guru inspiratif ini berkat bergabung di komunitas salah satunya komunitas IC ini. Demikian sharing dari saya, Ibu. Oke, terima kasih Rita, luar biasa. Tapi sebelum saya yang komen, saya punya hadiah, yaitu buku ngumpet buat teman-teman yang mendengarkan nih ya. Ini mau ngecek ya Mbak Dea sama Mbak Rita nih, apakah teman-teman yang cuma pasang display ini dengarkan Mbak Rita enggak ya, gitu ya. Kalau ada yang mendengarkan, boleh nggak komentar? Kira-kira apa yang bisa direfleksikan ya. Nah, kalau sudah bisa nanti bisa dikirim buku ngumpet nih buat yang mau menjawab. Oke, silakan. Oh, Mbak Leni, boleh Mbak Leni, silakan udah tunjuk tangan. Oh, saya terima kasih Bu Capri. Ini saya mendengarnya langsung membakar semangat ya. Luar biasa Ibu Rita nih. Saya tadi mendengarkan Bu Rita dari from zero to hero, learning and then sharing juga inspirasi untuk kita semua. Itu benar-benar I say banget gitu ya. Jadi from zero, dari learning, belajar, dan benar banget itu kata Ibu Rita, kita masalahnya adalah malu, tidak percaya diri akan tulisan kita sendiri gitu. Jadi saya juga sampai saat ini masih dalam on proses itu di draft banyak tulisan, tapi yang diposting mungkin dari 10 draft hanya baru 1 gitu. Karena banget itu. Berpikir membaca tulisan teman-teman, kok hebat-hebat ya, sepertinya tulisan keren gitu ya. Jadi, tapi ya di IC ini kita sama-sama belajar dan ya mengikuti lomba-lomba, ya seperti Bu Rita bilang, memang saya belum pernah nih menang dalam lomba menulis, belum pernah ada juara gitu ya, masih on proses. Seperti Bu Rita bilang itu, saya sangat, tadinya udah, ya kayaknya emang tulisannya saya nggak bagus-bagus gitu ya. Tapi dengan mendengar ceritanya Ibu Rita, ternyata Bu Rita juga mengalami proses yang sama dan memberikan semangat buat saya secara pribadi bahwa ya memang itu prosesnya yang harus memang kita lewati gitu. Nah, jadi ya saya berharap akan menjadi Rita-Rita yang seperti Bu Rita nih, dan Bapak Ibu semua yang ada di sini, kita akan menjadi Rita-Rita yang selanjutnya dari komunitas yang sehat seperti IC ini. Dari IC juga saya sudah banyak belajar, dan di IC saya puji Tuhan sih sudah pernah mengalami menang walaupun hanya finalis. Ibu Capri kemarin ikut lomba membuat video pembelajaran. Benar. Dan saya mendapatkan hadiah itu kemarin, sudah sampai itu ring ya. Jadi dan itu menjadikan saya juga akhirnya ternyata bisa bikin video gitu ya. Dan itu ya saya tahu ya seperti Bu Rita, kita taunya dari Om J, dari komunitas menulisnya Om J. Jadi Om J yang men-share di grup menulis, akhirnya IC saya juga ini baru pertama kali mendengar IC apa ya. Oh ternyata ada komunitas
international school gitu ya, ternyata ada IC ya gitu kan. Jadi penasaran apa sih sebenarnya IC. Akhirnya saya daftar dan menjadi member IC. Walaupun saya mungkin tidak seaktif Bapak Ibu yang hebat lainnya, cuman ya saya masih mau terus belajar bersama dengan IC. Yang saya dapat ya dengan menjadi pemenang finalis saja sudah sangat bahagia Mbak ya. Ya, dan saya menjadi narasumber itu saya langsung kayaknya belum pantas gitu ya, saya merasa kurang pede. Jadi tapi apa yang saya dapatkan di IC itu saya bagikan ke teman-teman yang lain, bagaimana cara membuat videonya, dan saya bisa menjadi finalis di IC itu saya sharekan kepada Bapak Ibu di Indonesia, Bapak Ibu guru lainnya, supaya juga bisa menginspirasi Bapak Ibu hebat lainnya. Kalau saya aja bisa, maksudnya saya yang tidak ada apa-apanya gitu ya, mau belajar itu terpilih jadi finalis, berarti kan Bapak Ibu yang lain juga pasti akan bisa lebih hebat lagi gitu kalau memang terus masih mau semangat untuk belajar. Seperti itu Ibu Capri, terima kasih. Mantap. Mantap Bu Leni, terima kasih banyak sudah berbagi dan ternyata juga mendengarkan Mbak Rita dari awal. Saya sudah deg-degan ya Mbak Rita ya. Ini sebetulnya ada yang dengarkan, nggak, ternyata biarpun lihat profilnya terus mendengarkan. Dan saya tadi menggarisbawahi yang dikatakan kita dulu mungkin mulainya malu-malu, nggak pede dengan tulisan kita, ternyata setiap anggota itu juga merasakan hal yang sama. Itu adalah proses yang normal, yang dimana aduh nggak bagus nih, aduh nggak bisa nih, tapi terus mencoba. Kalau saya selalu bilangnya adalah kalau kita berada di komunitas yang benar, yang selalu mendukung kita menjadi positif, stay di situ gitu ya. Benar. Supaya terus menjadi lebih baik. Oke, Mbak Leni nanti kasih alamatnya ke Mbak Eka ya, supaya nanti kita bisa kirim buku kurikulum ngumpet. Nah, mungkin saya masih punya waktu, boleh nggak ada satu lagi yang mungkin cerita kira-kira setelah mendengarkan dua sharing, ini sharing dadakan loh ya, ini Mbak Rita sama Mbak Leni ini nggak di tanpa desain. Iya benar, tanpa skenario. Tanpa skenario. Kira-kira yang lain yang mau ada berbagi atau apa yang didapat dari ceritanya Mbak Rita dan Mbak Leni, silakan yang mau berbagi, monggo. Tadi saya udah lihat Bu Eis kayaknya udah tunjuk, iya udah tunjuk tangan terus malu-malu. Jadi saya orangnya kalau udah tunjuk tangan malu-malu tuh berarti mau saya sebut gitu kayaknya. Jangan malu Ibu Eis, ini SDIT Mawarda di mana ya? Di Depok, Bu. Aduh, orang Depok lagi, asik. Tetangga kita. Tadi Ibu, kalau orang Depok ya, tadi saya barusan rasan-rasan sama Bu Leni, nih IC kalau bisa ada IC biking, karena Bu Capri senang sepedahan. Ya, yang mau bergabung nanti ketemu di Bu Perta gitu ya. Silakan Bu Is. Setelah dengarkan tadi ini, semangatnya sih saya sebetulnya kita semua punya awal niat yang sama ketika menulis ya gitu. Cuman terkadang kan kita tidak punya konsistensi dan kita menganggap kita tidak punya waktu untuk menulis ya gitu. Jadi ketika saya mendapatkan cerita dan berbagi itu, wah ternyata sebetulnya niat aja nggak cukup gitu, tapi harus ada kemauan dan juga kerja keras ya gitu. Dan memang harus diluangkan waktunya untuk menulis gitu. Jadi itu jadi pengingat lagi sih gitu. Seperti tadi yang sebelumnya sebenarnya kita memang punya banyak catatan di laptop ya, yang hanya masih menjadi bacaan sendiri, yang belum bisa dibagi dengan teman-teman yang lain karena memang yang masih disembunyikan Bu ya. Cukup di dalam laptop gitu. Jadi kadang ya itu, jadi konsistensi kita untuk menulis itu yang mungkin udah sampai tengah-tengah, apalagi kan kalau kita bisa nulisnya novel atau apa kan, buku cerita gitu kan, itu klimaksnya kadang kita udah hilang idenya, kadang hilang moodnya gitu. Bagaimana sih memotivasi kita sendiri gitu buat tetap konsisten dengan hal tersebut gitu kan, karena kadang yang jadi bagi saya itu kadang konsistensi itu sendiri, semangat itu yang kadang naik turun gitu, kadang berapi-api, kadang enggak gitu. Itu aja sih saya pengen sharingnya aja gitu.
Makasih ya, Kak. Terima kasih Bu Uis. Bu Uis juga nanti tuliskan alamat lengkap ya, biar Mbak Eka bisa kirimkan buku kurikulum ngumpet supaya terinspirasi. Saya mau garis bawahi tadi yang tadi Bu Uis katakan, yaitu konsistensi. Memang itu yang paling sulit, Kenapa saya bilang itu yang paling sulit? Karena kita perlu dukungan dari teman-teman yang lain. Jadi kadang-kadang hidup ini ada ups and down. Nah, biasanya kalau pas lagi down, kalau kita bersama kelompok yang sama-sama mendukung dan saling mengingatkan, itu membuat kita akan up lagi. Oke, jadi mungkin yang saya mau garis bawahi adalah untuk bisa konsistensi itu adalah tiap hari kita harus membiasakan diri. Jadi misalnya, saya nggak tahu nih Mbak Rita sama nanti Bu Leni mungkin bisa berbagi juga. Misalnya setiap pagi sekarang ini saya punya janjian, bahkan ya saya janjiannya tuh kalau sama teman-teman tuh sekarang bukan lagi malam ya, jam 5 pagi tuh saya udah janjian Zoom sama orang. Kenapa? Jadi setiap bangun pagi itu pas latihan Zoom itu diskusi. Jadi saya punya beberapa partner yang misalnya hari Selasa diskusi sama siapa, hari Jumat sama siapa. Nah, itu membuat saya habis diskusi saya bisa buat tulisan. Nah, yang kayak gitu itu tuh mungkin bisa membuat kita konsisten. Makanya kan kalau kita berusaha writing club ini, berusaha sebulan sekali itu bertemu. Selama 1 tahun kita berusaha ada 10 kali pertemuan. Yang dimana setiap pertemuan itu nanti Mbak Dahlia juga akan membicarakan bahwa kita pasti ada challenge. Challenge itu adalah sebuah tantangan. Tantangan yang dimana setiap minggu kirim dong tulisannya. Tulisan yang seperti apa? Ada yang kalau tergantung ya, ada temanya yang kita mau ambil, ada yang bebas, tapi nanti tergantung biasanya Mbak Dahlia dan Mbak Dea yang mengatur maunya seperti apa untuk tema-temanya. Tapi kalau kita punya diary dan menuliskan, nanti ya tiap hari Sabtu ini harus dikumpulin jam sekian. Nah, kalau kita berusaha berusaha untuk memenuhinya, kita pasti akan bisa konsisten. Jadi cara kedua untuk bisa konsisten adalah kita punya diary untuk mengingatkan kita. Biasanya itu kalau saya pribadi, saya tuh selalu punya kalender yang ada seminggu itu saya harus ngapain. Nah, itu saya tulis per jam-jam. Nah, itu mungkin bisa mengingatkan kita untuk lebih giat lagi. Nah, tapi saya mau komentar nih Mbak Rita. Mbak Rita kan selalu bilang ini adalah yang tertinggi nih puncaknya. Saya bilang saya selalu ingat pepatahnya ya, the best is yet to be. Ini pepatahnya yang selalu saya bilang adalah, enggak, sebetulnya yang terbaik itu nanti pasti akan ada lagi menanti, gitu loh ya. Jadi kalau memang sekarang udah ada bagus, sudah dapat jadi guru terinspirasi, nantinya harus apa lagi nih, nanti pasti ada the best lagi. Makanya ada pepatahnya, the best is yet to be. Jadi teman-teman di sini harus terus. Kenapa juga di IC ini kita ada 4 pilar tadi. Pilar pertama itu terus belajar. Kemudian habis belajar itu sebetulnya kalau kita belajar terus, kadang-kadang nih kalau habis belajar, kalau kita nggak bagiin, kita lupa sendiri. Jadi makanya saya senang sekali nih Mbak Rita tuh kalau tiap hari kita biasanya ada ketemu yang IC Learning, yang dimana itu biasanya belajar tentang digital tools atau apps-apps yang baru. Itu Mbak Rita tuh habis itu saya lihat nih ada bentuk tulisan ataupun bentuk YouTube yang dia tulis. Nah, itulah yang dia berbagi. Jadi habis learning dan sharing gitu ya. Nah, kalau ini diasah terus, pastinya nanti akan menginspirasi. Hari ini contohnya Mbak Rita tidak disadari bahwa beliau telah menginspirasi kita semua ya dengan perjalanannya. Nah, dan yang terakhir, pilar yang IC terakhir adalah
yuk kita meninggalkan warisan ilmu kita, karena yang pinter kan Mbak Rita nih, tapi kan kita mau generasi selanjutnya bisa belajar dari sepak terjangnya Mbak Rita ini. Nah itu makanya saya juga meminta semua anggota dari IC adalah juga menulis. Waktu menulis itu juga pasti susah mulainya, pasti malu, malu ya. Kenapa saya bilang malu? Karena biasanya aku nggak bagus, aku nggak pede, aku udah jadi guru kok nulis jadi jelek, aduh kelihatan muridnya gitu kan ya. Nah inilah yang harusnya dirubah, karena kita dalam klub ini kita tujuannya pasti untuk saling mendukung, saling berbagi. Ya. Dan teman-teman juga saya mau memberitahukan ya, kalau teman-teman kiranya mau berbagi, boleh saja menghubungi salah satu dari kami atau Mbak Rita atau Mbak Dea atau Mbak Dahlia, itu untuk misalnya Bu Rita, kita bisa bantu apa nih di IC? Boleh-boleh saja. Karena ini semuanya volunteer basis ya. Jadi maksudnya memang sukarela untuk yuk sebulan sekali biar bisa ngobrol bareng, ngajain bareng. Jadi kita buat apa ya, kayak seperti panitia-panitia kecil kita semua supaya bisa terus untuk apa namanya, untuk terus saling mengingatkan dan saling menyemangati gitu ya Mbak Rita ya. Oke, ini waktunya masih ada waktu Mbak Dahlia atau gimana Mbak Dahlia? Ya Mbak Dahlia ini teman seangkatan. Teman seangkatan. Kalau boleh kalau ada yang masih mau sharing, boleh Mas. Oke, masih ada satu buku lagi sih teman-teman lain yang mau sharing, silahkan. Ada buku ini, ada Mas Riki loh, Mas Riki. Atau Om J, Om J. Sebelum Om J cerita, saya mau cerita dulu. Om J itu tahun kemarin ya Mbak Rita ya, itu mendapat hadiah dari IC, yaitu Teachers Award. Jadi Om J sendiri nggak tahu loh, tapi ini para IC kami semua dari tim manajemen itu selalu memantau perkembangan teman-teman yang menjadi member. Jadi teman-teman tuh kalau aktif di IC itu sebetulnya ada yang mantau loh ya. Oh iya. Ada yang mantau. Nah, dari pantauan kami itu, Om J itu ternyata dedikasinya untuk memenangkan keempat pilarnya itu ada semua. Jadi kalau lihat sosok Om J itu terus mau belajar. Karena waktu saya kenal Om J pertama, itu Om J nggak bisa YouTube loh. Om J belajarnya bareng saya loh. Tapi sekarang Om J ini jadi YouTuber. Itu dalam waktu setahun setengah. Iya, webinarnya banyak banget itu Bu. Betul. Oke, itu yang pertama. Om J itu selalu mau belajar. Kedua itu Om J itu juga enggak ini ya, enggak sayang dengan ilmunya dan mau berbagi. Jadi begitu saya dekati Om J, mau nggak sharing sama IC? Oh ya, nggak apa-apa Bu Kapri. Tapi IC nggak punya banyak uang loh Om J. Oh nggak apa-apa Bu Kapri, gitu loh ya. Ya saya ikhlas. Waduh, makanya dia senang banget lah ya. Dia sih yang senang banget karena kita semua ini namanya komunitas ini kan komunitas yang tidak berbayar ya. Jadi biar bagaimanapun kita hidupnya dari sponsor sih sebetulnya. Jadi kita lagi cari banyak sponsor. Nah, jadi Om J itu termasuk yang mau berbagi walaupun tidak ada apa-apanya lah kasarnya. Yang ketiga, Om J itu juga menginspirasi kita semua dengan sepak terjangnya. Dan yang terakhir tentunya dengan Om J yang selalu bilang menulislah dan nanti Anda akan tahu apa hasilnya setelah menulis ya. Itu adalah quote-nya dari Om J dan ternyata tulisan Om J yang sudah banyak sekali ya kalau melihat buku-bukunya Om J. Jadi Om J secara tidak langsung sudah memenuhi 4 kriteria atau 4 pilar IC sehingga setelah 3 tahun IC berdiri, IC mengadakan Teachers Award dan Om J terpilih menjadi pemenangnya. Yeay! Selamat. Sangat layak. Keren pokoknya Om J. Oke, silakan Om J. Teman-teman, selamat siang semuanya. Om J.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya terus terang dalam waktu bersamaan ini menggunakan 3 aplikasi yang berbeda. Multitasking. Tapi saya tidak ingin meninggalkan acara IC yang begitu menarik dan berkesan. Apalagi salah satu narasumbernya itu ada sahabat saya Pak Kartino. Halo Pak Kartino. Iya Pak Kartino, Pak. Om. Sahabat saya itu setiap tahun pasti namanya masuk dalam lomba-lomba. Guru inspiratif. Jadi itu saya semangat. Ya, buat IC, terima kasih. Laptopnya sudah dipakai untuk mempertahankan gelar dokter saya. Asik. Oh iya, selamat Om J menjadi Dokter Wijaya Kusuma. Oh iya, benar Bu. Selamat Om Jai. Mohon doanya ya, saya jadi dokter blogger ini. Jadi blogger itu setelah jadi dokter, setelah menjadi blogger, jadi dokter blogger. Kebetulan penelitian saya juga tentang itu, dan mohon teman-teman IC nanti pada saat ada jadwal ujian terbuka bisa ikut karena bisa melihat langsung bagaimana di sidang rame-rame. Nah, teman-teman, IC ini unik. Kenapa saya katakan unik? Karena di IC menerima semua guru dari komunitas apapun, termasuk kami di PGRI. Jadi kita bersinergi, bukan mentang-mentang organisasinya berbeda saling menikam di belakang. Justru kita harus bersanding, bukan bersaing, bersanding. Kayak kita kan sekolahnya berbeda-beda nih. Ya, Bu Rita aja sekolahnya di Bali, saya di Bekasi kan. Jauh jaraknya, tapi kita tetap berkolaborasi. Nah, makanya saya suka sedih juga ketika saya ada masuk dalam sebuah komunitas guru, begitu tahu saya orang PGRI, mereka langsung menghapus atau mendelete akun saya. Saya bilang salah saya apa ya gitu. Jadi nggak mau gitu. Padahal dalam suatu organisasi dan berbeda organisasi itu nggak apa-apa karena memang kita dilahirkan teman-teman. Hari ini ada teman kita yang inspiratif akan berbagi ilmunya, kita dengarkan baik-baik. Ada YouTube-nya kan Mbak ya, ada siaran ulangnya di YouTube, yang nggak sempat bisa nonton di YouTube. Nah, moto Om Jai selalu diingat oleh teman-teman, menulislah setiap hari dan buktikan apa yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Om J. Iya, ini aku lihat jempolnya Mbak Devi terus nih, tapi aku nggak dengar nih Mbak Devi-nya nih. Oke, Mbak Devi mau sharing atau mau berbagi sedikit Mbak Devi? Mbak Devi Sembiring. Yeay. Mbak Devi dari mana Mbak Devi? Saya dari Pangkalan Kerinci Riau. Oh, oke, Riau. Silakan, Mbak. Ini baru pertama sekali saya ikut di sini karena baru bergabung sih minggu lalu. Jadi, kayak dari tadi kan masih dengar, lalu Bu Rita menginspirasi, jadi semangat untuk ini mulai menulis gitu ya. Dari dulu kepikiran pengen meninggalkan legasi warisan gitu ya Bu ya, berupa ilmu pengetahuan, pasti dalam bentuk buku yang akan diingat. Cuma terus nggak pede, terus nggak jadi, ya sampai sekarang nggak jadi. Lalu aku lihat IC, kayaknya bisa dicobalah gitu. Jadi saya masih mendengar, masih ini, karena setuju dengan yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua, makanya saya kasih tepuk tangan sama jempol. Berharap suatu hari saya bisa jadi seperti Bapak Ibu yang lainnya. Mantap, karena udah kasih jempol dan berbagi, nanti Mbak Devi tolong kasih alamatnya ya ke Ibu Eka di chatnya, ada alamat lengkap beserta kode pos dan nomor telepon, sehingga nanti kita bisa kirimkan buku kurikulum ngumpet, semoga bukunya bisa menginspirasi Mbak Devi nantinya. Ya, ini Terima kasih Bu Capri. Sama-sama Ibu. Ini kayaknya Ibu Gus udah pasang kacamatanya mau bicara deh. Silakan Bu Gus. Ya Ibu, terima kasih. Salam kenal buat Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Gus Mardiani, boleh dipanggil Bu Emma. Okay. Nah, saya sering mengikuti kegiatan ini, dapat di WA ya Bu ya. Jadi hari ini pas kebetulan tadi pas lihat, rupanya sudah mulai. Jadi
udah di ujung kayaknya Ibu gitu. Belum Ibu, belum mulai. Oh, baru mulai Ibu ya. Ya. Oke. Jadi saya tertarik tadi udah dengan Pak Jai ya Bu ya, Bang Jai ya. Luar biasa beliau, sangat menginspirasi. Saya kemarin sudah mencoba Ibu menulisnya baru buku antologi Ibu. Jadi jadi saya begini, selama pandemi ini mencoba, selama ini paling takut itu untuk menulis, tetapi setelah dicoba ternyata walaupun mungkin hasilnya belum sebaik tulisan-tulisan teman-teman yang lain ya Ibu ya, tapi saya merasa sudah bisa menaklukkan ketakutan saya begitu Ibu. Oke, itu saja Ibu. Dan saya juga pengen tadi teman-teman dimintain alamat, kalau ada apa-apa bisa juga saya Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Emma. Tadi yang dimintain alamat yang ngobrol karena kita membagi-bagi buku ini Bu Emma. Iya, Bu. Oke. Nanti Bu Emma juga termasuk salah satu yang akan mendapat buku dari kita. Tujuannya membagi-bagi buku bukan berarti mau pamer ya, tapi ini hanya teman-teman nanti lebih terinspirasi untuk selalu menulis dan selalu selalu merasa oh ya kalau nggak nulis nanti nggak enak ya gitu. Nah teman-teman sekalian cerita ya, saya ini ada buku yang akan kita terbitkan dalam waktu dekat. Sekarang ini dalam proses. Buku yang akan kita terbitkan adalah cerita pendek atau dongeng yang dimana nanti adalah untuk siswa kelas 3, 4, 5 dan 6 tujuannya. Nah, ini kita sudah ada beberapa cerpen yang masuk. Jadi ada cerpen yang juga tidak terpilih, ada yang terpilih, tapi intinya adalah setelah buku ini jadi nantinya, ini dalam masih tahap editing karena lagi-lagi ya yang tahu Bu Kapri, biasanya Bu Kapri begitu dapat ini terus ada ide lagi, terus ganti dikit lagi, akhirnya kayak kata Mbak Dea, aduh nih nggak selesai bukunya, gitu loh ya. Tadinya mau buat satu buku, kemarin jadi bagaimana kalau kita bikin 12 buku, tapi kemarin pas lagi udah bikin 12 buku, kok mahal ya bikinnya 12 buku gitu loh ya. Jadi nanti langsung jadi 5 buku aja Mbak Dea gitu loh ya. Jadi bukunya jadi dikompres lagi. Nah itu kita lagi coba diskusi. Pokoknya agak degan deh kalau ketemu Bu Kapri itu karena selalu berubah-ubah pikirannya ya. Tapi kenapa kita buat seperti itu? Karena setiap kali penerbitan buku AIC kita menginginkan bukunya itu dipakai terus. Nah, salah satunya ini adalah buku cerpen ini. Kami juga lagi cari para sponsor ya. Lagi-lagi AIC itu tidak bisa mengandalkan siapapun juga selain sponsor. Oke. Jadi kita berharap ada sponsor yang nanti akan memberikan yang bersedia menerbitkan bukunya dan kemudian dijual dengan murah atau bisa dibagi-bagikan ke para anggotanya gitu. Ya, pinginnya sih ya dijual murah nggak apa-apa lah ya. Jadi paling nggak bisa ada kontribusi hasil penjualan tentunya buat IC lagi. Jadi teman-teman yang nanti menulis mungkin tidak ada tidak ada keuangan buat kita, tapi nanti uangnya buat organisasi atau komunitas ini supaya komunitas ini bisa terus memberikan yang terbaik buat teman-teman yang lain. Jadi kayak seperti ini kan kita mengadakan ada narasumber, ada hadiah-hadiah yang menarik, yang dimana hadiah-hadiah tersebut itu akan digunakan untuk membuat teman-teman termotivasi untuk menulis tentunya. Oke, gitu sih Bu Emma, terima kasih sudah memberikan alamatnya di chat. Ini ada pertanyaan dari Bu Lilis, karena Bu Lilis ada tunjuk tangan ya. Nanti setelah itu baru Bu Dahlia, begitu Bu Dahlia? Oke, sip. Bu Lilis, mangga. Ada tunjuk tangannya? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Lilis. Ya, selamat siang, Bu. Selamat siang. Iya, ini lihat dari judulnya
menulis lah walaupun sedikit. Memang nih gara-gara kenal sama Om Jai, jadi saya candu juga nih akhirnya. Iya, sampai kadang kita lupa nge-mall, lupa ngegosip ya, asik nulis aja gitu. Positif dong. Ya memang sih. Nah, saya ingin bertukar pikiran aja, Bu, gimana untuk membangkitkan anak saya. Sebenarnya pintar dia bercerita, cuma untuk menulis itu dia belum ini ya. Saya ingin membangkitkan dia untuk bisa bercerita. Waktu kecil dia senang tuh bikin gambar begitu ya. Ceritanya ini ke sini gitu. Dia bisa gitu. Tapi saat di usia 4-5 tahun itu mulai malas lagi untuk membuat cerita begitu. Gimana untuk membangkitkannya tuh, Bu? Oke. Waduh, ini ceritanya ini udah mulai bertanya ya, padahal saya bukan narasumbernya nih Bu Rita ya. Tapi mungkin nanti teman-teman yang punya jawaban boleh juga berbagi ya. Jadi gini, kalau saya amati ya pembelajaran yang ada ya bagi teman-teman. Kalau kita mau bicara literasi, ini saya jadi cerita sedikit ya Mbak Dahlia, ingatkan saya ya kalau sudah ada yang harus masuk. Jadi gini, kita itu sebagai orang Indonesia, kalau bicara PISA, tahun 2018 untuk bicara tingkat readingnya itu, kita juara ke-6 apa ke-7 dari bawah. Ya, jadi itu international standard yang dimana diadakan untuk para international schools yang mana nilai kita Indonesia tuh jelek sekali. Dan terutama untuk tingkat literasi. Salah satu yang membuat saya mulai berpikir apa ya yang membuat jelek, ternyata kalau saya lihat adalah kemampuan anak-anak untuk membaca. Nah, tapi kemampuan membaca itu jangan salahkan anak dulu. Pertama yang harus disalahkan adalah salahkan diri kita sendiri. Kenapa saya bilang salahkan diri kita sendiri? Saya tanya, Bapak Ibu yang sudah punya anak, waktu dari anak lahir, itu dibacakan cerita enggak? Saya rasa enggak. Ya kan? Nah ini, waktu Bapak Ibu lalai, saya bilang lalai ya, membacakan cerita, itu adalah Bapak Ibu sama saja membuat anak itu kurang literasinya. Jadi yang salah pertama itu adalah orang tua. Jadi kenapa saya bilang gitu? Karena kalau misalnya ini ada ada penelitiannya. Jadi kalau misalnya anak itu dibacakan itu kan anak berarti dengar beberapa kata. Kalau anak itu didengarkan tiap hari aja satu buku, itu dia akan bisa mendapatkan 7 kali lebih banyak dari anaknya yang tidak dibacakan buku sama sekali per minggunya. Kalau bicara per tahun ya berarti 365 buku kalahnya. Nah, dari kata-kata yang masuk ke dalam otak anaknya itu, baru dibacakan ya, itu sel-sel otaknya ini saling berhubungan, saling ya, itulah ya, ini kerjanya otak kita, itu saling menguatkan. Sehingga anak yang dibacakan buku oleh orang tuanya dari masa golden age tadi, ya misalnya dari 0 sampai 5 tahun itu membuat dia akan lebih lebih mudah untuk menggunakan kata-katanya untuk nanti menulisnya. Nantinya di akhirnya itu dia akan keterampilan dia berlogika akan jauh lebih baik daripada anak yang tidak pernah dibacakan buku. Nah, jadi sekarang tadi pertanyaan Ibu adalah anak itu udah mulai nulis, sudah nulis apa-apa. Nah, ini yang mungkin saya mau katakan adalah yuk mulai sekarang yang kita juga mungkin baru tahu, yuk kita sekarang mendidik anak kita untuk punya waktu baca bareng. Kalau baca bareng itu misalnya tiap pagi itu atau tiap malam mau tidur, kita kan kalau anak kecil kita bacakan. Kalau mereka udah bisa mulai baca, kebiasaan itu tetap dilanjutkan, tapi yang baca itu anaknya ke kita. Jadi ada momen seperti itu. Nah, dari kebiasaan itu akan membuat anak literasinya akan jauh lebih baik. Sehingga kalau ada banyak masukan ke dalam otaknya, dia bisa mengeluarkannya dalam bentuk tulisan. Kadang-kadang kita itu bingung apa ya nulis apa karena kita nggak tahu.
Tapi mungkin ya, saya juga encourage teman-teman dari pertemuan hari ini nih, kita banyak yang cerita, banyak berbagi, mungkin banyak apa. Coba deh ditulis. Oh, hari ini aku tadi dengarkan IC tuh aku dapat ini dari ini apa, dari Bu Rita apa, dapat buku dari IC, dapat ini, dapat itu gitu lah ya. Itu cuma tulis-tulis aja. Itu kenapa? Karena Bapak Ibu ini kan sekarang dalam rangka mendengarkan nih. Dengarkan semuanya nih. Tapi nantinya begitu udah selesai dengarkan, Anda bisa nulis. Bayangkan kalau anak-anak kita dari usia 0 sampai 5 tahun didengarkan. Nulisnya bisa lebih banyak kan daripada nggak ada yang dengar sama sekali. Nah, jadi itu yang mungkin saya bisa sambil mungkin buat teman-teman yang lain ya. Ini yang saya selalu bilang bahwa kita sebagai ibu atau terutama ibu ya, ini suka abai untuk membacakan buku kepada anak-anaknya waktu dia kecil atau hingga sekarang. Kalau anak-anak saya mungkin kalau udah umur 17, 18 ya udahlah, mereka asal bawa buku sendiri ya nggak apa-apa. Saya selalu biasanya masih, aku ada buku bagus nih, kamu baca yuk, nanti kita diskusi. Nah, itu juga boleh. Ini salah satu cara untuk membuat mereka membaca. Jadi banyak sekali caranya, tapi yang pasti adalah mereka harus membaca untuk bisa menerapkan atau untuk bisa menulis apa yang dia ingin ingin tulis. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin yang lain, Mbak Rita atau siapa yang mau ikutan jawab? Mungkin Bu Uis apakah sudah tadi yang narasumber sudah bergabung. Oh, oke, good. Oke, mudah-mudahan tadi menjawab ya yang bertanya tadi siapa? Ibu Lilis, Bu Kapri, Ibu Lilis. Bu Lilis, oke, Bu Lilis, punten. Kalau mudah-mudahan itu menjawab. Kalau nanti belum menjawab, nanti ada narasumber kita yang sudah bergabung. Nanti mungkin di akhir ceritanya dari narasumber, Ibu Lilis bisa bertanya lagi. Untuk Ibu Ainul, kita tahan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Kita coba akan mulai dari Bu Dahlia untuk memulai acara hari ini. Silakan Bu Dahlia. Ya, terima kasih Bu Kapri. Terima kasih Mbak Kapri, teman-teman yang sudah mau berbagi juga untuk Bu Lilis. Yang masih ada pertanyaan, ditahan dulu ya, kita akan mendengar. Baiklah, minta tolong Bu Eka, slide-nya Bu. Oh ya, sebentar ya Bu. Saya share screen dulu. Baik, Assalamualaikum, selamat siang, salam sehat. Hari ini kita akan mulai. Mohon maaf atas keterlambatannya ya teman-teman. Hari ini kita akan sama-sama mendengar sharing dari seorang guru inspirasi, Pak Kartino. Beliau akan berbagi mengenai topik menulis walau sedikit. Jadi nggak harus banyak ceritanya kalau menulis itu, walaupun sedikit, tetaplah untuk menulis. Selamat datang teman-teman di IC Writing Club di bulan Februari tahun 2022. IC merupakan komunitas pendidik Indonesia. Jadi kita sesama pendidik, mari kita berkolaborasi, mari kita saling menginspirasi, saling berbagi. Manajemen timnya mulai dari Mbak Kapri, Ibu Sri Rahayu, Ibu Dewi, Ibu Melani, Ibu Andri, Ibu Anggela, Pak Sunarto, Pak Gina, Pak Herman, Ibu Amadea, Ibu Dian, Pak Dadan. Jadi ada 12, ada di beberapa provinsi di Indonesia. Anggota AC sudah lebih dari 1.000 anggota tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari mulai guru dan pendidik semua, termasuk kita semua di sini. ICE merupakan komunitas pendidik Indonesia yang berdiri sejak tahun Januari 2019. Berarti kalau sekarang 2022, ICE sudah berumur 3 tahun ya teman-teman. ICE sendiri merupakan komunitas pendidik yang memiliki misi. Ada misinya, ada tujuannya, memperbaiki sistem pendidikan Indonesia mulai dari akarnya, memperkenalkan sistem pendidikan asing, meningkatkan profesionalisme guru, serta mengembangkan kompetensi pendidik.
Siapakah IC? IC itu berarti kita semua yang tergabung dalam komunitas ini. Jadi karena kita tergabung dalam komunitas, maka tentunya kita harus mau saling belajar, saling berkembang, saling mendukung, saling menginspirasi, dan tentunya meninggalkan legasi berupa karya tulis yang akan diingat oleh anak cucu kita. Ada 4 pilar IC, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kapri, ada pilar lifelong learner, sharing to the community, inspiring others to be mindful, dan writing your legacy. Jadi ini seperti 4 pilar dalam membentuk sebuah bangunan. Jadi kalau bangunan mau kokoh kan fondasinya juga harus kuat, berarti 4 pilar ini harus berdiri teguh. Oke, boleh lanjut Bu Eka. Ini adalah beberapa flyer kegiatan yang sudah kita laksanakan. Online workshop, tahun 2020 maupun 2021, dan kolaborasi bersama ICEI. Jadi kita ada kolaborasi juga dengan pihak yang lain supaya saling memajukan, saling berbagi, saling menginspirasi tentunya. Lalu sebagai pendidik yang menginspirasi berupa kegiatan talkshow setiap bulan maupun menginspirasinya dalam kemarin terakhir Montessori ya Mbak Kapri ya? Ya, betul. Oke, ya betul. Makasih Mbak. Handling milenial in your classroom ini sudah dengan Ibu IJ. Ini juga pernah nih waktu ulang tahun lalu nih, ulang tahun guru ya Mbak Kapri. Ini tahun 2019. 2019 tahun yang lalu juga pernah kan ya dengan Ibu? Ya, Ibu IJ ada lagi waktu ulang tahun, betul. Oke, terima kasih Mbak Kapri. Ya. Dengan Pak Fahmi Idris di 2019, lalu di tahun 2020 ada beberapa flyer kegiatan termasuk selama kita pandemi. Lalu di 2021 kegiatannya juga ada dengan Ibu Andri, dengan beberapa pendidik, termasuk dengan Munif Katib. Nah, semuanya pembicaranya oke-oke kan ya teman-teman. Dan 2022 adalah kegiatan yang IC Correction yang kemarin ya, betul, dengan Ibu Carol ini yang mengenai Montessori ini, betul. Nah, ini adalah pendidik yang menulis. Nah, bersama dengan Om J. Nah, ini dia guru saya juga, sama angkatan dengan Mbak Rita nih. Kami ikut dengan Om J, lalu ada dengan Pak Dedi, ada dengan Ibu Sri, dengan Kang Jaro. Mereka semua adalah guru-guru yang inspiratif dan kita berharap mengikuti jejak-jejak beliau menulis. Dan ini adalah Writing Club Management Team, ada Mbak Dea, Mbak Rita, Mbak Ismi, saya, Pak Toat, Pak Indra, dan Pak Supadila. Jadi ini adalah rekan-rekan kami yang tergabung dalam Writing Club, termasuk juga teman-teman yang hadir di sini. Ini adalah acara yang sudah berlangsung. Nah, ini acara yang sudah berlangsung di edisi Oktober 2020, November 2020, dan Desember 2020. Dan ini adalah kegiatan kita juga yang sudah berlangsung juga di tahun sebelumnya. Oke, dan ini adalah ajakan untuk mendaftar untuk menjadi anggota IC. Teman-teman yang di sini boleh juga untuk mengajak teman-temannya yang belum bergabung. Registrasinya mudah, tinggal masuk ke website www.ic.id. Oke, sekarang lanjut Bu Eka. Lalu ini adalah IC di Instagram, media sosial yang ada, YouTube-nya ada, di Facebook, dan ada di podcast Spotify. Nah, ini adalah kegiatan kita yang akan datang tanggal 5 Maret, Know More About Education System in India. Jadi jangan lewatkan ya teman-teman, acara ini adalah kita akan mendengar bagaimana sih sistem pendidikan di India. India itu termasuk negara dengan populasi penduduk yang sama besar loh, bisa dikatakan sama besar dengan Indonesia. Terus kita akan tahu bagaimana sih sistem pendidikannya dengan di Indonesia. Itu beberapa sharing dari kami. Ini adalah buku yang sudah terbit di tahun lalu, kurikulum ngumpet. Ini adalah cerita sharing dari 19 pendidik dengan dibuka oleh Ibu Kapri.
Bisa order loh teman-teman. Tapi kita di sini diberikan gratis oleh Mbak Kapri ya Mbak. Iya benar. Benar kan ya Mbak Rita? Nah, Ya. Oke. Lanjut Meka. Nah, ini adalah Pak Kartino. Beliau adalah seorang guru bahasa Inggris, seorang guru yang berbagai prestasi telah beliau raih. Tentu kita ingin mendengar bagaimana sih tipsnya supaya berprestasi, supaya bisa mengikuti jejak dan karya tulisnya. Pak Kartino, apakah sudah hadir, Pak? Sudah. Kebetulan Pak Kartino mungkin dalam perjalanan dari Cirebon ke Jakarta, jadi ada di kereta. Wow. Iya. Tadi sudah bergabung dan agak baru terlempar, nanti mau bergabung kembali. Oke. Tadi sudah bergabung, betul. Iya. Mungkin pas ini ya signalnya kosong. Ya. Tapi kita senang sekali ya. Ini Pak Kartino kemarin sudah mengatakan bahwa sudah available dan Pak Kartino ini sangat banyak prestasinya. Ini sudah ada bergabung dengan kita, Pak Kartino, silakan. Mbak Eka boleh ditutup atau ya? Iya, silakan. Saya. Ya, Mbak Rita. Ya. Terima kasih Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman semua yang bergabung di IC Writing Club. Kali ini kita kehadiran narasumber yang tidak kalah keren dari narasumber sebelum-sebelumnya, yaitu Bapak Kartino MPD, yang beliau saat ini berprofesi sebagai pengawas SMP ya, yang sebelumnya adalah seorang guru bahasa Inggris di SMP. Baru 1 bulan sudah diangkat menjadi pengawas. Nah, Bapak Kartino ini prestasinya sangat luar biasa, teman-teman, yang dari baik tingkat kabupaten, nasional, dan di tingkat nasional ini, Bapak Kartino ini sudah beberapa kali mengikuti lomba menjadi finalis, ya, dan finalis Nobel tahun 2017, dan guru inspiratif tahun 2018 dan guru inspiratif tahun 2021. Kemarin saya kenal beliau dari guru inspiratif tahun 2021. Nah, pasti Bapak Ibu sudah tidak sabar dengan narasumber kita ini dengan tema menulislah walau sedikit. Ya, kita sambut Bapak Kartino MPD. Kami persilakan. Mbak Eka, bisa ditampilkan? Oh ya, sebentar ya. Salam literasi. Waalaikumsalam. Apa ditampilkan sekarang atau? Ya, ditampilkan sekarang. Bapak Kartino kan dalam perjalanan sehingga dia PowerPoint-nya ada masalah. Minta tolong ditampilkan ini. Lagu ciptaan saya. YouTube-nya tadi. Ya. Apakah terdengar Bapak Ibu suaranya? Suaranya masih proses. Belum terdengar Ibu, belum terdengar suaranya. Masih gambarnya sudah jelas. Oh, sebentar. Nggak ada gambar, nggak ada ininya, nggak ada suaranya, Eka. Mungkin pas di-share sound kalau di sekarang sebelah kiri bawah. Oh, sudah ada. Baik. Topeng indah menghiasi wajahmu, bintang segi 5 di dadamu, perisai di tanganmu, salam literasi jargonmu, anak negeri ayo jangan ragu. Derap langkahmu yang aku tunggu, tanpa ragu kau mau membimbingku, untuk Indonesia maju. Bersamamu aku mau, kau kapten literasi idolaku. Marilah kawan, giatkan membaca demi masa depan kita semua. Ayo kawan, giatkan literasi kita bangun bangsa, peradaban dunia dengan literasi. Derap langkahmu yang aku tunggu, tanpa ragu kau mau membimbingku, untuk Indonesia
Indonesia maju, bersamamu aku mau. Kau kapten literasi idolaku. Marilah kawan, giatkan membaca demi masa depan kita semua. Ayo kawan, giatkan literasi kita bangun bangsa, peradaban dunia dengan literasi. Di sini ada kapten literasi, siap beraksi tanpa pamrih. Literasi itu harga mati, literasi selalu di hati. Literasi sampai akhir hayat nanti, gelemaca siap menemani. Yo ayo kita berliterasi, ayo J, come on J, gage J, bangkit J. Marilah kawan, giatkan membaca demi masa depan kita semua. Ayo kawan, giatkan literasi kita bangun bangsa, peradaban dunia dengan literasi. Yuk ayo beraksi bersama kapten literasi, bersama kapten literasi. Mantap sekali tadi ya. Ternyata narasumber kita hari ini bergelar kapten literasi. Ya, silakan Pak Kartino. Ya, terima kasih semuanya. Selamat siang. Mohon maaf ini kondisi saya berada di kereta api karena dadakan saya harus menjenguk mertua yang di Jakarta lagi dalam keadaan kurang sehat. Jadi saya mohon maaf sekali bisa PPT saya ketinggalan, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi daripada kegiatan hari ini. Terima kasih kepada tim IC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi, untuk sharing pada hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi satu inspirasi buat kita semua. Ya, terima kasih Bu Rita yang sudah membawa saya ke komunitas luar biasa ini. Terima kasih. Pertama, saya ucapkan salam literasi buat semuanya. Ya, langsung aja ya Bu Rita ya, dan teman-teman hebat semuanya yang sedang melihat program ini. Tadi di grup ternyata ada di chat tadi ada yang dari Cirebon. Salam literasi Bang Cirebon dan semua teman-teman yang ada di seluruh Indonesia saat ini. Dari judulnya saya sengaja kemarin Bu Rita, apa judulnya Pak Kartino? Ya saya lihat ini mudah-mudahan bisa cocok karena dengan writing club yang IC gelar ini luar biasa. Maka kebetulan saya memulai menulis itu memang menulis walau sedikit. Nah ini mudah-mudahan bisa jadi bahan. Saya di sini hanya pengen bercerita bagaimana perjalanan saya bisa menulis. Sebetulnya belum pantas disebut seorang penulis. Saya hanya menuliskan rangkaian kata-kata saja dan dibantu oleh tim editor dan segalanya sehingga terbitlah beberapa buku. Kebetulan menulis 27 buku, baik buku yang antologi bersama ataupun buku tunggal. Buku tunggal ada sekitar 13. Fokus saya sekarang pada menulis buku cerita anak. Ya, salah satunya saya bawa ini khusus buat dilihatkan kepada teman-teman semua. Ini ada buku karakter ya, baik untuk anak-anak, sederhana, buku bergambar. Nah ini judulnya Topi Kurcaci yang Baik Hati. Karena di sini banyak sekali pesan moral atau moral value yang bisa ketika anak-anak baca bisa ambil dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya juga menulis beberapa buku seperti ini, Tertikung Si Ulat Daun Pisang. Ini buku bergambar yang memang sengaja saya menulis dalam dua bahasa bilingual, ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris untuk anak-anak belajar storytelling di sini. Kemudian saya menulis ini kebetulan yang udah
kejadian-kejadian yang bisa kita alami dan kita pernah merasakan saat-saat lalu ini bisa di-recall kembali, bisa kita tulis. Karena mulailah menulis dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Seperti gamat di timun laut ini, mungkin orang belum tahu gamat itu apa, tapi ini adalah binatang laut yang memang bahasa Indonesianya bisa timun laut atau teripang. Nah, ini saya bikin dongeng buat anak-anak sehingga anak-anak tahu bahwa gamat itu ternyata ada gitu, timun itu ada di laut gitu dan bentuknya hidup dia itu seperti apa. Nah, ini contohnya. Dan buku saya yang berikutnya ada jargon saya yaitu Kapten Literasi. Tadi mungkin udah didengarkan, lagu itu karangan saya sendiri. Saya buat lagu ini buat memotivasi anak-anak untuk senantiasa membaca dan sekaligus menulis, karena literasi sebetulnya esensialnya adalah dari 4 keterampilan bahasa, dari mulai speaking, listening, speaking, reading, writing. Nah, terakhir writing, menulis. Nah, ini yang saya ingin saya sharing pada teman-teman. Mohon maaf ini terdengar nggak di kereta? Mohon maaf gangguan ini. Jadi kita merasa di suasana kereta ini, Pak. Iya, aduh, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa, Pak. Ikutan juga di kereta api nih jadinya. Ya, mohon maaf sekali pada semuanya atas gangguan ini. Sebentar lagi suaranya akan hilang karena ada informasi dari pihak serta bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Selamat datang di stasiun Jati Barang. Ya, saya udah di Jati Barang. Indramayu ya. Aduh, jadi tahu semuanya saya posisinya ada di sini. Oke, nggak apa-apa, hiburan ya Bu. Semuanya Bapak, Ibu, semua yang ada di sana. Ya. Saya lanjut ya Bu. Ya, silakan Pak. Apunten, saya menulis dari hal kecil. Walaupun sedikit tadi, mungkin Ibu siapa ya namanya Ibu yang pertama tadi saya masuk? Ibu, halo Bu Capri? Bu Capri ya. Bu Capri ya. Bu Capri. Ya. Salam kenal, luar biasa Ibu memotivasi tadi. Memang kalau kita mulai menulis, kalau yang saya alami pribadi, start menulis itu ketika saya terlibat sebagai narasumber literasi Jawa Barat. Saat itu kita tim narasumber harus menuliskan satu karya yang bisa dibukukan. Saat itu di deadline gitu. Kebetulan saat itu saya berpikir apa yang harus saya tulis gitu. Apa yang saya harus tulis. Nah, akhirnya saya merecall kejadian saya waktu lalu. Saya ingat-ingat, saya tuliskan. Tadi walaupun sedikit saya tulis. Karena tipsnya menulis, kata menurut para ahli, tulislah, jangan takut salah. Apalagi kalau bukunya nanti diterbitkan, toh nanti ada proses yang namanya proses editing daripada buku yang kita akan tulis. Jadi jangan khawatir kalau seandainya buku kita itu misalnya terkendala mungkin dalam tata cara menulis. Tapi menurut saya tulislah dulu, karena kalau kita udah diawali dengan rasa takut, rasa khawatir, bagus nggak tulisan saya atau seperti apa tulisan saya, kita nggak akan jadi gitu menulis. Nah, jadi kalau saran dari saya, mulailah menulis, tulis aja apa saja. Kalau dimulainya adalah dari apa yang ada di sekitar kita, dari lingkungan yang ada di sekitar kita, mau dari anak-anak kita atau teman kita atau pengalaman-pengalaman kita. Karena buku pertama saya judulnya 21, Bu. 21 ini apa itu maksudnya, Pak? 21 itu adalah buku perjalanan saya dari mulai brojol dari lahir sampai saat ini. Karena angka 21 ini punya makna yang luar biasa. Karena saya lahir di tanggal 21 April ya, sebentar lagi. Ini hari Kartini. Hari Kartini, karena namanya saya Kartino. Saya lahir 21 April, kemudian juga
saya dibantu melahirkan oleh bidan namanya Bidan Kartini. Oh, pas Kemudian ya. saya tinggalnya di Jalan Kartini. Kartini mantap. Kemudian saya pindah ke Cirebon di Jalan Kartini, itu di belakang SD Kartini. Bisa berjodoh ya dengan semua berjodoh 21. Dan 21 ini selalu mengikuti hidup saya. Ya. Jadi saya tuliskan itu. Jadi saya mulai mau nulis apa? Akhirnya seperti biografi hidup saya dari mulai saya recall kembali, saya ingat kembali apa kejadian-kejadian waktu masa kecil saya, saat saya tumbuh kembang, kemudian remaja, saat saya kuliah, saya berhubungan dengan teman-teman dan semuanya itu dituliskan sampai dunia kerja dan seterusnya. Dan ini berkaitan dengan angka 21, makanya judul saya kasih 21. Makanya dari tadi kata saya tulislah walaupun sedikit. Itu dari saya gitu. Jadi teman-teman hebat yang ada sedang menyaksikan Zoom ini, jangan khawatir, jangan takut ketika kita menulis, mulailah menulis. Kalau nggak nulis ya nggak akan jadi-jadi gitu, kalau nggak dari sekarang gitu. Ini tips dari saya. Kalau hanya berhayal, aku pengen tulisannya kayak Terelie mungkin yang terkenal, atau siapa tulisan penulis keren. Nggak akan pernah jadi ya Pak ya? Mana dia, nanti nggak akan bakal jadi menulislah. Karena prinsipnya tulisan kita yang sudah dibukukan, itu akan jadi prestasi hidup nanti. Karena begini, saya menulis, anak saya baca, oh ayah dulu begini ya, ayah dulu begini ya. Dan ini satu kebanggaan bagi dia. Dan ini memberikan pelajaran buat teman-teman semua. Nulis deh. Kalau udah sekali nulis, ketagihan. Apalagi sudah diterbitkan Pak ya. Iya, nanti kebablasan malah. Gitu. Iya, kebablasan. Pengen nulis, ikut tekanan ke sini. Ya, itu berita yang saya bisa bagi. Jadi menulislah walaupun hanya sedikit. Nah, buku-buku saya tadi sekarang saya lagi konsen pada buku anak-anak. Kenapa saya konsen pada buku anak-anak? Karena saya pengen anak-anak itu banyak sih sebetulnya buku anak-anak yang beredar, tapi saya pengen punya apa ya, buku-buku itu punya pesan moral yang kuat gitu, karakter kuat ya, yang saya nggak tahu ya apa yang saya berikan ini bermanfaat atau tidak, tapi yang penting saya menuliskan itu ingin berbagi pada siapa saja yang membaca, dan berharap orang tua yang melihat buku saya, walaupun buku saya tidak dijual secara misalnya di mana, tapi saya produksi sendiri saja, kemudian saya cetak berapa, kalau ada teman yang tertarik dan ingin memiliki buku silakan gitu. Tapi kalau untuk jual beli saya tidak, karena ada kepuasan tersendiri ketika saya menulis. Tadi saya tidak ada ke arah misalnya bisnis atau seperti apa, enggak. Tulisan saya tulis. Kalau sedang bergabung misalnya dengan berita, sedang satu kegiatan, saya ajak teman-teman untuk menulis. Ketika saya di Nobel 2017 di Bali, saya ajak teman-teman nulis, ayo nulis. Apa pengalaman dari keberangkatan dan segalanya, dituliskan apa saja. Jangan takut salah. Kadang-kadang kalau menuliskan misalnya ada kata aku baca. Iya benar. Kalau yang baru pemula begitu banyak aku-akunya. Betul, iya. Ketika saat ini aku ini, atau saya, sekarang ini saya. Pas ngeliat kan lucu ya, Pak. Nanti ada proses. Ada editor. Proses. Ya, nanti ketika ini hilangkan sayanya sedikit-sedikit. Nanti ada proses kita proofreading, membaca kembali tulisan yang kita tulis. Ini itu berproses, nggak apa-apa. Jadi bagi pemula jangan takut, tulislah walaupun sedikit. Itu dari saya gitu. Ya. Gimana berita? Sambil ini Pak berinteraksi aja sama berita. Ya, sambil berinteraksi aja Pak ya, karena sambil jalan aja. Tanya coba aja sambil itu. Baik. Ini Pak, sebelum kita ini sudah masuk ini pertanyaan di kolom chat, tapi saya penasaran, Bapak bisa cerita nggak kenapa sih disebut dengan Kapten Literasi itu berasal dari mana? Siapa yang memberikan atau bagaimana prosesnya? Bahkan sekarang katanya
jangan lagi jadi kapten literasi katanya tuh. Gitu. Harus sudah tinggi lagi katanya. Oh ya, di atasnya kapten itu apa ya? Iya, jenderal mungkin, jenderal literasi ya. Nah gini Bu Rita, ini ada proses perjalanannya diawali ketika saya menjadi narasumber literasi Jawa Barat. Pada saat itu kita punya kewajiban untuk share pada teman-teman guru kepala sekolah di Jawa Barat yang sudah ditunjuk. Kebetulan salah satu narasumber, kita tim narasumber ini punya ada acara waktu mau graduation gitu, mau ada acara wisuda literasinya seperti apa. Nah, kita disuruh memakai kostum gitu, setiap ini dengan kostum karakter. Kayak karakter apa gitu. Kostum karakter ini dibebaskan gitu. Siapa yang tertariknya? Kebetulan saat itu saya punya idenya, saya lihat anak-anak saat ini senang sama Avenger. Nah, salah satunya Captain America. Nah, Captain America ini kan digandrungin oleh anak-anak. Kenapa tidak saya ciptakan tokoh yang kebetulan saat itu saya sedang bergiat dalam literasi, saya ciptakan tokoh kapten literasi dengan masih menggunakan kostum tadi ada ya di gambar tadi juga pakai A, dia A. Tapi saya ganti itu A itu kalau ditanya itu sampai wartawan dari beberapa koran, media Indonesia, kemudian lokal atau Kompas nanya itu A itu apa? Kata saya A itu adalah abjad atau alfabet. Bahwa kalau literasi itu kan diawali dengan huruf A. Ya. Jadi diawali oleh sesuatu huruf gitu atau abjad. Nah, ini. Baik. Dan baru mereka memahami. Terus bergeraklah dengan literasi ini, saya banyak masukan kenapa enggak gunakan kearifan lokal yang ada. Kemudian saya akhirnya berkolaborasi dengan pembuat kostum. Saya minta ada unsur Cirebonan, di sana ada ukiran-ukiran Megamendung karena Cirebon terkenal dengan Megamendungnya. Saya minta desain, terus kemudian topengnya lebih ini. Alhamdulillah terciptalah itu. Dan yang saya pengen yang simple, enggak ini makanya baju juga masih itu, tapi saya desain ulang dengan menggunakan bintang yang dibuat lagi, kemudian dengan hiasan di tangan, kemudian sepatu boot yang memang saya pesan khusus. Berarti kalau setiap tampil offline itu selalu menggunakan kostum gitu Pak? Seringnya? Enggak selalu, jadi kalau ada event-event, ada kegiatan mendongeng, atau misalnya dipanggil ke sekolah-sekolah untuk sharing motivasi literasi, saya gunakan kostum ini. Kalau kemudian kemarin PJJ online untuk anak-anak tentang budaya, makanya saya berkolaborasi dengan Ibu Wali Kota juga, Ibu Wali ya, wakil Wali Kota. Kemudian kita supaya memotivasi anak lah di sini, saya memakai kostum itu untuk syuting di situ. Mantap sekali ya. Gelar itu melekat, saya kadang-kadang cap atau kapten gitu panggilan. Sudah berapa tahun Pak? Dari tahun 2016. Wah, lumayan 2016, ya. Sudah hampir akhirnya lah gitu. Dan ini mudah-mudahan bisa memotivasi semua orang, hanya ingin menarik karena anak-anak itu pada dasar suka yang tokoh-tokoh yang menurut dia kadang-kadang jadi menarik perhatian mereka. Ini ada yang menarik ketika ada bencana alam waktu di Cirebon, saya ikut juga terlibat di sana. Dan ternyata mereka itu bukan hanya butuh namanya makanan atau sumbangan, karena mereka ketika saya berada di sana ikut bersama mereka kumpul, saya bercerita, itu merupakan hiburan dan bisa dijadikan makanan juga gitu, dan mereka butuh yang seperti itu, dan saya ikut terjun ke situ. Kemudian acara misalnya Ramadan, misalnya kita bagi-bagi takjil, itu untuk walaupun nggak tahu ngepek atau tidaknya, yang penting saya menggunakan kostum ini buat menarik perhatian, bukan berarti saya over gitu, tapi saya ingin inilah kita punya tokoh namanya kapten literasi. Baik, memang sewaktu saya bertemu dengan Bapak ini waktu di Guru Inspiratif itu di Jakarta,
memang luar biasa Bapak ketika menggunakan kostum itu saya udah salut banget. Kenapa? Tidak semua orang mampu melakukan itu. Untuk menggunakan kostum-kostum tertentu itu kan perlu tingkat kepedean yang sangat besar ya. Iya, itu luar biasa bagi saya. Bukan anak muda lagi. Iya benar. Ya benar. Biasanya yang anak-anak biasanya di umur 20 tahun ke 25 tahun ke bawah tuh masih oke ya. Tapi kalau Bapak ini sekarang masih menggunakan kostum Kapten Literasi itu udah saya salut sekali. Ketika tampil di hadapan banyak orang itu tuh luar biasa. Baik Bapak, ini ada sudah mulai masuk nih di kolom komentar, ada yang bertanya, Ibu Neni Priska, buku dongeng anaknya bisa dibeli di mana Pak Kartino? Sangat bagus. Nah, ngomong-ngomong ada apa Bu, Pak, buku dongengnya yang sudah dibuat? Buku cerita anak. Maaf Bu, diulang lagi, maaf. Buku cerita anaknya atau buku dongengnya bisa dibeli di mana? Nah, ya. Nah, makanya tadi saya udah bilang, ya, saya produksi, kebetulan saya bekerja sama dengan salah satu penerbit ya yang bagus. Ya. Ada kendala sinyal ya? Dari IKP Ekata. Nah, karena ilustratornya bagus-bagus dia. Jadi kita tinggal memberikan bahan tulisan, tapi dia mengimplementasikannya lewat gambar yang keren. Nah, ini buku-buku ini mohon maaf sebenarnya nanti japri aja harganya gimana, karena saya tidak produksi, paling PO aja Bu. Jadi pre-order aja kalau mau. Nah, kalau tertarik, karena buku saya ini saya sedang ada proyek pembuatan 1001 dongeng 101 penulis se-Indonesia. Nah, jelas saya bergabung sedang membuat rekor muri. Ini dongeng saya ada 10 di situ di buku itu. Cuman tidak termasuk yang buku dari itu. Jadi saya punya buku solonya nanti kumpulan dongeng 10, dan saya punya antologi bersama 1001 dongeng bersama 101 penulis se-Indonesia. Kita sedang sudah selesai. Ya. Untuk itu tinggal nanti japri aja di chat, nanti kasih aja Bu. Baik. Rita, ya, baik. Bagi yang berminat nanti tinggal japri aja ya. Ini next pertanyaan Bapak ada dari Pak Raden Diki. Apakah konsep literasinya mengarah ke sastra anak, Bapak? Ke mana Bu? Maaf. Apakah konsep literasinya mengarah ke sastra anak? Sastra anak. Iya. Sastra ya Bu ya. Oke. Ya. Kebetulan saya ini terlibat dalam kepengurusan literasi di Kota Cirebon ya. Kita program literasi kita adalah tantangan membaca sebetulnya dan juga menulis. Kita juga memberikan workshop bagi guru-guru untuk menulis, kemudian juga untuk anak-anak tantang membaca. Mereka ditantang untuk membaca berapa buku selama program yang kita gelontorkan kepada mereka, misalnya selama 10 bulan mereka mampu menang. Jadi kalau literasinya ke sastra enggak juga sih sebetulnya. Literasi kita adalah tantangan membaca dan juga ada lomba-lomba menulis. Nah, ada sastra sebetulnya, lomba puisi saat ini betul sastra juga sih. Kebetulan kita sedang ada sahabat karakter. Sekarang sahabat karakter kita mencoba memberikan aplikasi implementasi terhadap kurikulum Merdeka ini, yang mana ada profil pelajar Pancasila. Kita adakan lomba-lomba menulis cerpen yang bertemakan profil pelajar Pancasila dari 6 unsur yang ada, 6 karakter dari profil pelajar Pancasila, kemudian menulis tadi puisi, kemudian divideokan karena sekarang lagi COVID-19, kita kirim video, kemudian menulis cerpen tentang tema yang sama juga, kemudian juga di LM kita iklan layanan masyarakat yang simple, 1 menit mereka bisa mengedukasi teman-temannya, itu kita buat tim buat sekolah-sekolah itu bisa mengirimkan ILM mereka lewat video, kemudian membaca puisi tadi ya udah, cerpen untuk tingkat SD SMP. Saat ini sedang kita gelontorkan dan ditutup besok tanggal 28. Iya, baik. Lanjut Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Gus Mardiani. Pak Kartino, Ibu ini. Pak Kartino, saya Bu Emma mau menanyakan ketika menulis kesulitan pertama untuk menulis judul, kemudian referensi literatur, gimana nih Pak solusinya? Kesulitan pertama yaitu judul,
dan referensi literatur. Gimana ini Pak solusinya? Ya, oke Bu. Kalau saya ya Bu ya, kalau menulis ini, terutama kalau untuk menulis dongeng atau bercerita, saya nggak perlu literatur. Saya hanya menulis apa yang saya rasakan, saya bisa berbagi, dan kalau Ibu mungkin literatur sumber dari mana, bagus sebetulnya itu lebih ilmiah. Nah, tapi kalau saya sendiri pribadi, karena tulisan saya bukanlah tulisan untuk yang berat-berat, saya hanya menulis apa yang saya pikirkan, makanya judulnya menulis sedikit tadi. Jadi bukan yang untuk seperti itu. Kalau literatur, memang saya membaca juga sih buku-buku karya-karya lain. Saya melihat gaya nulis mereka seperti ini, seperti apa. Itu sebagai referensi saya, tapi tidak menjadi bahan di dalam situasinya sebagai pembanding dan buat saya belajar gitu dari buku-buku yang saya baca dari penulis yang lain. Iya. Baik, berarti karena ini tulis cerita anak, jadi referensinya tuh nggak terlalu banyak Pak ya. Kalau kecuali karya-karya ilmiah ya Pak ya. Boleh saya kasih contoh Bu Rita? Ya, contohnya silakan Pak. Contohnya gini, ketika saya menulis Gamat si Timun Laut, kalau bahasa Indonesianya Gamat itu kan timun laut. Nah, saya di situ berpikir, kok kenapa jadi timun gitu di situ? Pasti saya akhirnya traveling gitu, berpikir, ini saya bagaimana kalau asal usul timun laut itu bagaimana bisa jadi timun laut? Akhirnya saya bikin cerita di situ bahwa dulu ada 3 anak, Gamat, Gemet, Domot. Nah, mereka punya ayah seorang raja di laut, kemudian mereka dikasih barang-barang yang sakti, kemudian mereka ternyata mereka punya barang-barang ini punya keistimewaan, tapi si Gamat ini serakah, sehingga yang adik-adiknya ini diambilin barang-barangnya termasuk dia, karena kostum apa yang dia dapatkan adalah dia mencuri baju adiknya. Ada jubah itu jubah lusuh bisa merubah apapun, tapi hanya 3 permintaan. Sedangkan itu udah dipakai adiknya 2 kali. Nah, tinggal 1 kali. Ketika dia kepepet diserang oleh ikan hiu, kan dia ikan hiu itu kan tidak makan sayuran, tidak memakan apa, sehingga bagaimana kalau aku merubah diri menjadi sayuran gitu, dan akhirnya dia berubah jadi timun. Tapi ketika dia mau balik lagi, jubahnya digunakan, itu udah permintaan terakhir. Jadi itu adalah hal kesaktian terakhir, sehingga dia menangis. Karena kita lihat karakter timun laut itu ketika dipegang dia akan mengeluarkan air. Nah, itu adalah ungkapan dari air mata dia, penyesalan dia karena dia serakah mengambil jubah adiknya yang hanya terakhir. Seperti itu. Jadi kalau dibaca saya yakin buku ini menarik sekali, pasti ada ininya ya, ada gambarnya begitu ya. Saya sudah membayangkan itu bagaimana cara dia menangis. Apalagi yang tepikong Bu, tepikong ulat daun pisang. Mungkin pernah tahu daun pisang ya, yang digulung-gulung itu di dalamnya ada ulat yang ada tepungnya. Nah, ini saya bikin cerita dari awal muasalnya sehingga menjadi kubu-kubu dan penyesalan, karena pada dasarnya apa ya, saya punya maksud kepada anak-anak, apa yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik buat kita. Karena ketika sesuatu itu bukan yang kita butuhkan, itu tidak akan berguna buat kita, akan menjadi penyesalan. Ketika dia si ulat ini pengen kurus menjadi ulatnya kurus, akhirnya yang dianjurkan oleh seorang sakti sehingga dia naik pohon, digulung-gulung badannya sehingga dia pengen jadi cantik. Ketika dia keluar dari cangkangnya, berubahlah dia jadi kupu-kupu. Dia kaget. Yang diharapkan adalah bukan kupu-kupu, tapi dia pengen ulat tapi yang kurus gitu. Nah, ketika dia terbang ke sana sini, cari ke sana sini, kan kita tahu karakter kupu-kupu pindah ke sana, pindah ke sini, dia nggak punya tempat untuk bersinggah, sehingga dia menyesali. Kenapa saya pengen kurus? Dia ngelihat teman-teman yang lain masih berbentuk ulat yang bergembira ria, sedangkan dia sendiri kupu-kupu yang cantik tapi tidak menjadi satu hal yang baik bagi dia, karena itu merupakan bukan keinginan dia yang sesungguhnya gitu. Jadi setiap buku yang saya buat, saya ingin memberikan ada unsur pelajaran buat mereka, karena segala sesuatu yang ada yang kita inginkan belum tentu itu yang terbaik buat kita. Iya, tapi dengan perumpamaan
seperti ya cerita binatang, betul. Dikaitkannya Fable dengan ini saya berikan fable-nya. gambaran kepada mereka. Iya, menarik sekali Pak. Ini kalau misalkan ditayangkan ini slide-nya saya sudah membayangkan itu ceritanya dengan alurnya dan beserta gambar-gambar yang mendukung itu sangat menarik sekali. Ya, lanjut Pak. Ini ada yang bertanya dari Pak Elan Jailani. Selamat siang Pak Kartino dan Bu Kapri. Punten, kebetulan saya anggota baru. Izin bertanya, apabila kita sudah mulai menulis walau sedikit, kemanakah seharusnya tulisan saya perginya? Mudah-mudahan tulisan saya mendapatkan feedback. Ya silakan nih, monggo Pak Kartino atau Bu Kapri ini bisa memberi. Dan kemana kalau sudah nulis tuh mau dibawa kemana gitu Bu? Bingung ini, soalnya orang baru, anggota baru. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau dulu saya menulis itu mungkin di kertas mana. Nah sekarang karena udah canggih, kita kan punya HP Android, kita ada punya aplikasi note di situ catatan. Kita lagi di kereta api, lagi di perjalanan atau apa, tulis kalau lagi ada ide, tulis sedikit. Nanti kalau udah terkumpul, kita bisa konsultasikan kepada siapa penerbitnya, mungkin kan Bunda kita juga bisa nanti nerbitin buku pada siapa saja teman yang kira-kira bisa diajak berkolaborasi. Jadi jangan khawatir, tapi saya sekali lagi bilang tulisan kita akan jadi prasasti hidup kita nanti. Iya. Ini sedikit-sedikit tulis di note, sedikit tulis di note. Nah, saya bisa menambahkan sedikit ini Pak ya, sebagai pengalaman menjadi anggota baru, ketika menulis sedikit itu, kita itu tuangkannya dalam blog. Ya, kita tuangkan dalam blog, dan nanti bersama teman anggota itu yang akan mengomentari, memberi feedback. Itu jadi sehingga tulisan kita terkumpul di dalam blog, tidak mesti kita simpan, langsung tershare itu ke seluruh dunia mau membacanya, ya. Betul. Di sosmed ya Pak ya. Cara sebenarnya ya, bisa benar. Kalau kita di sosmed juga bisa. Sosmed kita punya misalnya di Instagram, Facebook, boleh kita tulis. Nanti suatu saat kita kumpulkan. Ya, benar. Minimal yang feedback itu ya teman-teman kita yang deket-deket dulu. Nanti lama-lama ada yang melirik, oh kok bagus ini tulisannya gitu ya. Ya. Garut hujan angin apa? Berproses, jangan takut menulis, pokoknya walaupun baru terseok-seok sedikit-sedikit, nggak apa-apa, nanti berproses. Seorang penulis besar itu diawali dari mereka mulai dari hal kecil, ya. Iya, benar-benar. Ya ini Pak Elan bilang, wah asal usul timun lautnya keren. Jadi memang benar. Kartino itu dari asal usul timun laut itu kok bisa ya Pak Kartino punya ide, punya jubah, waktunya 3 kali itu pasti kan ekspor itu ya menuangkan ide itu luar biasa sekali ya. Asal usul timun laut. Kalau saya menjadi kecil, ketika saya hanya kebetulan saja. Ya. Saya ini berusaha misalnya ada binatang, saya lihat karakternya seperti apa, kemudian saya kaitkan kehidupan sehari-hari dengan realita manusia, kemudian baru saya sambungkan dan saya hubung-hubungkan mereka dengan kehidupan sehari-hari. Dan itu memang real kenyataan karakter mereka seperti itu. Benar. Saya coba. Benar Pak. Jadi kalau kita membuat cerita anak itu harus memberi pembelajaran. Saya masih kecil waktu SD itu pernah membaca aja sebentar atau diceritakan, itu melekat sampai sekarang Pak ingetnya. Ya, sampai melekat itu cerita, itu mungkin cerita fiktif atau fiksi, saya nggak tahu. Sampai sekarang saya bertanya itu, ada cerita yang seorang putri yang diperebutkan oleh dua pangeran, sehingga untuk mendapatkan putri itu dia dimasukkan ke dalam kotak kaca dan dimasukkan ke dalam ke sungai gitu. Siapa yang bisa membuka gemboknya itulah yang akan menjadi suaminya. Dan sampai sekarang saya berpikir itu putrinya keluar nggak, bisa terbuka nggak, kan seperti itu, karena ceritanya masih ngambang dan tidak ada endingnya. Itu yang membuat kita sampai dewasa begini masih bertanya ceritanya itu endingnya bagaimana gitu ya. Ya, lanjut. Di sini ada Pak Raden Diki lagi izin bertanya kepada Pak Kartino.
Apakah menulis pengalaman pribadi baik, pengalaman buruk atau pengalaman baik termasuk ke dalam konteks menulis santai sesuai profil hidup seseorang? Ya, siap. Oke. Dalam buku saya yang pertama 21, saya ceritakan kalau namanya buku ini kan nanti akan dibaca oleh orang lain. Atau cerita tentang hidup kita real life, tapi kita usahakan ada unsur artistiknya. Jadi kita juga tidak harus bercerita secara langsung gamblang, tapi kita bisa arahkan gaya bahasanya seperti apa. Jadi jangan menuliskan, bukan jangan sebetulnya, boleh-boleh saja, sah saja kalau kita menaikkan kehidupan pahit kita, tapi dengan bahasa yang nanti akan mengefek pada yang membaca gitu. Kok kayaknya gak nyaman ya, seperti apa. Jadi alangkah baiknya bahasanya membaca yang membacanya ini akan merasa nyaman dengan apa yang kita tampilkan dalam tulisan kita. Ya. Berarti memang perlu membaca ya Pak ya sebelumnya ya. Perlu kita tuh feedback ya, karena kita kalau langsung memang kalau resikonya ketika kita menulis langsung di-share ke publik itu komentarnya beragam ya. Iya, betul. Tapi jangan khawatir. Iya, tapi jangan pernah khawatir. Iya benar. Betul. Karena masukan itu biarkan saja. Iya. Namanya juga netizen. Iya. Ini kebetulan ditanya Pak, terima kasih Pak dan Bu. Kebetulan kalau di sosmed saya takut viral netizen. Iya. Netizen ini memang seperti itu ya Pak ya. Iya, biasa. betul. Yang suka, yang tidak itu pasti ada pro kontra. Walaupun kita berbuat sesuatu yang kadang memang kita berpikir itu sudah baik, tapi tidak semua orang menganggap itu baik, senang atau tidak itu kan haknya masing-masing orang. Tidak semua orang bisa senang dengan apa yang kita lakukan ya. Tapi selama itu hal-hal positif, kenapa tidak ya? Lanjut ya Pak, di sini. Boleh sebentar Ibu, saya mau silakan Pak. Ya silakan. Ini apa namanya tuh buku saya. Nah, seperti buku Kapten Literasi ini Bu. Ya. Ini adalah cerita fiktif. Saya pengen tokoh kapten ini kan kartun ya Bu, dibikin oleh ilustrator ya Bu. Iya. Nah ini saya pengen memberikan pelajaran bahwa kita punya tokoh gitu di sini yang kapten ini, di mana di sini saya kasih judul Serangan dari Planet Gadget Bu. Serangan dari Planet Gadget. Serangan dari Planet Gadget. Gadget ya. Jadi sesaat lagi kereta api Argo Cirebon akan tiba stasiun Howard Tulis. Kita tunggu. Sesaat lagi kereta api Argo Cirebon akan tiba di stasiun Howard Tulis. Bagi Anda yang kembali mengirim perjalanan di stasiun Howard Tulis, kami persilahkan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai Anda tinggal atau tukar-tukar di dalam rangkaian kereta. Kami atas nama manajemen PT Kereta Indonesia Persero beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Sesaat lagi kereta api Argo Cirebon akan tiba di stasiun Howard Tulis. Akses ke depan stasiun Howard Tulis berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta. Selamat datang di stasiun Howard Tulis. Ya, maaf gangguan. Nah, ini salah satu contoh. Jadi saya pengen Kapten Literasi ini punya peran gitu dalam gadget. Gadget ini penting dan sangat berguna bagi anak-anak, tetapi juga kalau penggunaannya tidak pada porsinya benar akan menyebabkan kemalasan, adanya mereka tidak belajar. Nah ini serangan dari Planet Gadget saya ciptakan bahwa mereka ini gadget ini dibawa oleh makhluk-makhluk asing di mana untuk mengganggu dan merusak karakter anak bangsa, di mana gadgetnya berisi game semua gitu, game-game. Nah ini diberikan secara gratis oleh para dari planet serangan ini.
dari planet gadget ini, sehingga beraksilah Kapten Literasi dalam menumpaskan mereka agar mereka tidak berada di bumi Indonesia ini. Nah, ini aksinya Kapten Literasi dalam menumpas ini. Nah, ini saya buat anak-anak supaya mereka punya pandangan gadget itu baik sekali dan kita tidak melarang karena memang bukan zamannya dan tidak ada larangannya, karena memang baik sekali gadget itu, tapi kalau memang digunakan pada porsinya yang tepat. Nah, ini ada 2 seri Bu Kapten Literasi ini. Yang kedua adalah The Secret of Black Stone. Jadi rahasia batu hitam. Karena pernah Thanos tahu Ibu Endgame Avenger. Nah, ini kan menggunakan batu-batu batu-batu permata dari berbagai. Indonesia itu kaya akan batu-batu yang kalau misalnya batu ali, batu macam-macam ya yang digunakan. Nah, ini saya ambil juga, ternyata Indonesia punya kaya raya dengan batu-batu alamnya. Dan ini sebagai senjata dari Kapten Literasi. Dan buat anak-anak bangga pada Indonesia. Gitu Ibu. Iya, mantap. Makin penasaran ini dengan buku-buku Pak Kartino ini. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Yuni, Pak. Izin ya, Bu, mangga Bu Yuni. Ketika kita menulis cerita anak, nilai didaktis yang kita sampaikan baiknya disampaikan secara tersirat atau tersurat? Iya. Terima kasih. Kalau buku yang saya gunakan ini, saya langsung yang tersurat ya Bu. Kalau tersirat anak-anak mungkin belum mampu untuk mencerna suatu bahasa atau seperti apa. Saya langsung, terutama pada gambar mungkin. Kenapa saya menggunakan cerita gambar ini, supaya mereka secara langsung melihat gambar, mereka bisa dapat gambaran langsung, gini, gitu dari gambar yang ada tersebut, sebagai penjelasan dari kata-kata yang ditulis di sebelahnya. Mudahkan dulu mereka, jangan membuat mereka berpikir terlalu keras atau mencerna dari tersirat. Tapi bagus juga kalau mau menulis supaya mereka bisa menyimpulkan, dan sekarang kan lagi diolah anak-anak untuk berpikir kritis atau critical thinking pada sesuatu. Dan mereka diharapkan punya jawaban yang berbeda terhadap materi bacaan yang mereka baca. Nggak apa-apa, boleh saja. Kalau saya pribadi ya Bu, bebas ya. Jadi bisa kita tersirat, bisa tersurat. Kalau saya lebih ke tersurat lewat gambar-gambar juga, terus kata-kata sehingga mereka mudah memahami kalau saya pribadi. Terima kasih. Ya, benar. Ya, kalau untuk anak-anak itu sebaiknya tersurat Pak ya, biar pesannya itu tersampaikan. Kalau orang dewasa, itu menurut saya ya Bu, mohon maaf jika salah. Ya, kalau saya sih sepakat Pak, karena memang anak-anak itu perlu yang tersurat, karena ketika dia tersirat dia akan bertanya-tanya, masih bertanya-tanya dia. Endingnya mau kemana ini, apa maksudnya gitu, masih bertanya-tanya biasanya. Ya, ini Pak, kebetulan waktu kita sudah habis. Wah, ya, aduh. Ya, kita senang sekali bertemu dengan Bapak, sangat sayang. Kalau misalkan Bapak bisa diundang kembali, saya pengen sekali melihat. Dengan senang hati. Jika saya butuh berbagi, insya Allah saya minta bantu. Mohon maaf juga sudah mengganggu waktu Bapak. Enggak, sama-sama. Saya minta maaf. Karena saya udah janji, ternyata ada dadakan seperti ini. Iya, terima kasih Bapak. Nanti ini nomor Bapak saya share kepada teman-teman yang berminat, karena katanya ide Bapak ini tuh always out of the box, benar, always out of the box. Literasinya itu bagaimana cara menjadi timun mas itu bercerita seperti itu tuh kan bukan, itu luar biasa sekali bagi timun saya. Laut, ya. Terima kasih kepada Pak Kartino atas waktunya. Sama-sama ya, salam semua teman-teman semua hebat, salam literasi, terutama AIC. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih ya Pak ya. Sampai bertemu lagi. Semoga kalau misalnya diundang lagi bisa kembali lagi di AIC ya. Ya. Sama-sama. Salam literasi. Salam literasi. Baik Bapak Ibu, demikianlah tadi acara kita bersama Bapak Kartino yang sudah sangat menginspirasi kita bagaimana cara menulis cerita anak yang di luar ini ya, out the box kita ya, cara pemikirannya. Semoga kita bisa meniru sehingga anak-anak itu bisa mendapatkan bacaan-bacaan yang menarik dan bermanfaat sehingga mendapatkan pembelajaran untuk anak-anak terkhususnya.
Demikian dari saya kembalikan lagi kepada Ibu Dahlia, Mbak Dahlia. Silakan Mbak Dahlia. Terima kasih Mbak Rita. Sekarang kita mau foto session dulu. Tunjukkan jari L, salam literasi maksudnya ya Pak Kartino. Nah, kita foto session dulu. Nah, tolong Bu Eka kita ambil. Semuanya kameranya tolong dibuka ya teman-teman. Bu Nurmala, Bu Ainu, Pak Ellen. Oh, sudah Pak Ellen, oke. Oke. Iya, baik. Sebentar, saya mulai foto Bu Dahlia. Ini ada 2 halaman. Ya, saya akan foto dari halaman pertama. Sebentar, 1, 2, 3. Baik, sebentar. 1 lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah Bu Dahlia, silakan. Oke, terima kasih Bu Eka. Tadi ada nomor HP Pak Kartino di kolom chat, boleh dicatat teman-teman, atau ada yang berminat untuk ikut bergabung dalam cerita mendongeng ya Pak Kartino ya. Nah sekarang, oke kena ya nggak apa-apa Bu Lilis, lagi maskeran ya. Oke, sekarang kita akan undi yang beruntung. Oh, tapi sebelumnya Bu Eka boleh tolong slide yang kemarin tantangan IC itu Bu. Oh ya, sebentar ya Bu ya. Sebentar saya Ya, Bu. siapkan. Ada door prize-nya Pak Raden. Sabar ya Pak. Nah, ini tantangan menulis kita di bulan Desember 2021, minggu pertama. Semoga hadir ya para pemenangnya Ibu Sundari, minggu kedua Pak Toat, minggu ketiga Ibu Diah, dan minggu keempat Pak Susanto. Jadi yang pemenang di tantangan menulis ini boleh memberikan nomor HP dan alamatnya ke IC. Oke, sudah. Terima kasih Bu Eka. Sekarang kita akan mengumumkan tantangan kita menulis cerita anak dengan tema kasih sayang dimulai tanggal 1 Maret hingga 31 Maret. Kita akan bagi menjadi minggu pertama. Subtemanya kasih sayang orang tua terhadap anak, deadline-nya tanggal 6 Maret. Subtema kedua kasih sayang guru terhadap anak, deadline-nya tanggal 13 Maret. Subtema minggu ketiga kasih sayang anak terhadap sesama, bisa terhadap teman, terhadap kakak, terhadap adik, tanggal 20 Maret. Dan terakhir adalah kasih sayang anak terhadap binatang, tanggal 27 Maret 2022. Kirim cerita teman-teman semua ke email admin@aic.id dan nanti link Google Drive-nya akan disediakan. 1 cerita 1 minggu ya, komitmen kita sama-sama mengikuti tantangan di bulan Maret. Oke, bisa lanjut mereka. Nah, sekarang yang tunggu-tunggu ya, kita akan undi siapa yang beruntung dari awal sampai akhir setia mendengar cerita sharing dari acara hari ini. Ntar saya akan coba share screen. Bu Eka, kayaknya saya nggak dapet nih. Bisa tolong dibantu nih, Bu? Coba, atau saya yang share screen, Bu? Boleh, boleh, Bu Eka. Oke, sebentar. Ya, ini Bu Dahlia. Oke, terima kasih Bu Eka. Baik, silahkan dihitung Bu Dahlia. Nanti saya stop. Oke. 1, 2, 3, go. Ibu Indria Menardi, apakah ada? Apakah ada Ibu Indria? Tidak ada.
Indria sepertinya udah nggak ada deh Bu Eka. Kalau gitu kita undi lagi ya Ada Bu ya. tapi di sini Bu Indria namanya. Bu Indria Munarni ada masih di partisipan Bu. Oh ya ada ya. Oke. Berarti ini udah ya Bu Indria ada ya Bu ya? Ada Bu Ibu Indria. Oke. Baik. Ya. Oke Bu Indria nanti minta tolong alamat dan nomor HP-nya untuk dikirimkan. Selamat ya Bu Indria. Oke, hari ini kita sudah cukupkan acara kita hari ini, teman-teman. Bagi yang mau berminat menulis dongeng, bisa langsung hubungi Pak Kartino, dan saya tunggu ya. Kami akan menunggu hasil karya teman-teman tulisan cerita anaknya dari minggu pertama hingga minggu keempat bulan Maret. Tetap semangat, jangan lupa bahagia ya. Jangan lupa tanggal 5 kita ada IC sharing ya, jam 1. Iya, betul. Ya. Ya betul Mbak Kapri, makasih Mbak Kapri. Kurikulum dari India itu ya. Ya betul, ada sharing session dari teman kita yang tahu banyak tentang sekolah di India, jadi mungkin kita bisa belajar banyak. Iya. Ya. Oke. Kemungkinan kita merdeka belajar jadinya bisa ngambil dari mana-mana ini. Betul. Betul. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Sampai ketemu semuanya. Terima kasih. Makasih Mbak Rita, Mbak Kapri, Mbak Dahlia, Mas Kartino. Terima kasih Pak Kartino. Ya, Mbak Dahlia, Mbak Rita, Mbak Dea, terima kasih. Terima kasih Mbak Eka juga. Dadah. Baik, Bu Rita, Pak Pak Kartino, salam sukses, salam Hati-hati di jalan Pak Kartino. Om Jay, thank you. Oke, Bye-bye. bye. Bilang bye-bye.